Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan uraian resmi mengenai perkara ini. Perkara ini berawal dari perjanjian jual beli tanah yang dibuat dengan sah pada tanggal 15 Januari tahun 2023 antara penggugat yakni Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi. Objek perjanjian adalah tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan nilai transaksi sebesar 1 miliar rupiah. Saat perjanjian ditandatangani, tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah. Sisa pembayaran adalah sebesar 700 ribu rupiah. Adalah sebesar 700 juta rupiah. Wajib dilunasi paling lambat tanggal 15 April 2023. Namun Yang Mulia, sampai 6 bulan setelah batas waktu, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. Penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi, namun tetap tidak ada pelunasan. Tergugat hanya memberikan alasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank. Sementara perjanjian tidak pernah mencantumkan syarat pembiayaan bank sebagai prasyarat pembayaran. Karena kelalaian ini, penggugat mengalami kerugian. Tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain, kehilangan potensi kenaikan nilai tanah, dan mengalami kerugian waktu serta biaya. Dengan demikian, unsur wan prestasi terpenuhi sempurna sebagaimana terdapat pada pasal 1238 KUHP Perdata. Jawaban tergugat, Yang Mulia, alasan tergugat tidak dapat melunasi pembayaran karena bank belum menyetujui pinjaman tidak dapat dijadikan dasar pembenaran hukum. Perjanjian tidak mengenal sistem alasan pribadi itu. Pasal 1338 KUHP Perdata menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, tergugat tetap berkewajiban melakukan pelunasan sesuai kesepakatan. Penggugat sudah menunjukkan itikat baik dengan memberikan waktu tambahan sebelum somasi dikirimkan. Namun, tergugat tidak melunasi. Karena itu, kami menyatakan gugatan tetap dan seluruh argumen tergugat kami tolak. Pembuktian kuasa hukum. Yang Mulia Majelis Hakim, kami ajukan alat bukti, yakni surat perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023, bukti transfer uang muka sebesar 300 juta rupiah. Itu bukti yang kedua, Pak Majelis Hakim. Ketiga, somasi pertama dan kedua yang dikirim penggugat. Dan keempat, rekap korespondensi antara kedua belah pihak. Data harga pasar tanah di wilayah Cisarua pada periode tersebut. Seluruh bukti ini menunjukkan dengan jelas perjanjian sah, kewajiban target jelas, kelalaian terbukti, kerugian penggugat nyata. Dengan demikian, unsur wan prestasi telah terpenuhi. Dengan demikian, izinkan saya selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh bukti dan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan ini, tergugat terbukti melalaikan kewajibannya, tidak menunjukkan itikat baik, dan mengakibat kerugian nyata bagi penggugat.
Kami mohon agar majelis mengabulkan gugatan tergugat secara keseluruhan. Yang mulia majelis hakim yang saya muliakan, pada tahap akhir ini, izinkan saya menegaskan bahwa perkara ini bukan sekedar sengketa bisnis. Ini adalah persoalan kepastian hukum, keadilan, dan itikat baik. Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya. Penggugat hadir dengan niat baik, membayar pajak, mengurus dokumen, bahkan memberi waktu tambahan. Namun, tergugat justru mengingkari perjanjian, bukan karena keadaan memaksa, tetapi karena kelalaian pribadi. Dalam setiap perjanjian, terdapat dua unsur utama, yakni kepercayaan dan kewajiban. Maka majelis hakim, ketika kewajiban tidak dilaksanakan, maka kepercayaan rusak. Dan hukum harus hadir untuk memulihkannya. Majelis hakim yang terhormat, pasal 1338 mengatakan dengan jelas, perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak. Pasal 1238 menegaskan, kelalaian terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban setelah somasi. Semua unsur itu telah terpenuhi dalam perkara ini. Karena itu, yang mulia, kami memohon agar majelis hakim menyatakan tergugat telah melakukan prestasi, menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 100 juta rupiah. Ketiga, menghukum tergugat membayar kerugian imaterial yang layak. Keempat, menetapkan bahwa apabila tergugat tetap lalai, maka perjanjian dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian yang mulia. Semoga keadilan berpihak pada mereka yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve.